Sebelumnya Ibu sudah katakan kalau hari ini kita akan belajar tentang model matematika. Nah, hal yang pertama harus kita ketahui yaitu program linear. Program linear adalah suatu kaidah matematika yang bertujuan untuk merancang dan menentukan himpunan penyelesaian untuk suatu sistem pertidaksamaan dengan satu atau lebih variabel. Dalam proses ini akan diperoleh nilai optimum berupa nilai maksimum atau minimum yang merupakan penyelesaian untuk suatu masalah yang diberi syarat tertentu sesuai dengan sistem pertidaksamaan. Nah, ini ada contoh sistem pertidaksamaan, yaitu 4x tambah 5y lebih dari sama dengan 0. Kemudian program linear memiliki syarat. Syarat inilah yang harus kita temukan dari soal cerita. Tadi Ibu katakan kita akan memperoleh nilai optimum berupa maksimum atau nilai minimum. Nah, untuk syarat maksimum yaitu C1X tambah D1Y kurang dari sama dengan K1, C2X tambah D2Y kurang dari sama dengan K2, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, dengan A, B, C, D adalah koefisien dan K adalah konstanta. Nah, untuk syarat nilai minimum C1X tambah D1Y lebih dari sama dengan K1, C2X tambah D2Y lebih dari sama dengan K2, X kurang dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, dengan A, B, C, D adalah koefisien, K adalah konstanta. Ini ada contoh nilai maksimum. Fxy sama dengan 500.000 X tambah 400.000 Y dengan syarat 200X tambah 180 Y kurang dari sama dengan 72.000, 150X tambah 170 Y kurang dari sama dengan 64.000, X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Nah, model sebelum menemukan syarat-syarat yang sudah Ibu sebutkan tadi, kalian terlebih dahulu menemukan model matematika. Model matematika inilah yang membantu kalian untuk menyelesaikan masalah atau soal-soal mengenai program linear. Persoalan dalam program linear yang masih dinyatakan dalam kalimat-kalimat pernyataan umum kemudian diubah ke dalam model matematika. Model matematika merupakan pernyataan yang menggunakan peubah dan notasi matematika. Nah, ini ada contoh kalimat pernyataan umum. Jumlah buah apel dan jeruk kurang dari 15 diubah ke dalam model matematika dalam sistem pertidaksamaan X tambah Y kurang dari 15. Maaf, ini Ibu salah memberi tanda, seharusnya kurang dari, tapi Ibu menulis kurang dari sama dengan 15. Model inilah yang membantu kalian untuk menemukan syarat-syarat program linear yang sebelumnya Ibu jelaskan dalam soal. Untuk lebih memahami bagaimana mengubah kalimat pernyataan umum ke dalam bentuk pertidaksamaan, ada Ibu sediakan 4 contoh. Contoh yang pertama, nilai Y di antara 2 dan 6, artinya Y lebih dari 2 tetapi kurang dari 6. Nah, bentuk sistem pertidaksamaannya ini, cara bacanya Y lebih dari 2 dan Y kurang dari 6. Untuk contoh kedua, nilai X melebihi 3 dan tidak lebih dari 8, artinya X lebih dari 3 dan X sama dengan atau kurang dari 8. Bentuk sistem pertidaksamaannya ini. Cara bacanya X lebih dari 3 dan X kurang dari sama dengan 8. Contoh ketiga, nilai Y kurang dari 12 tetapi tidak kurang dari 5. Artinya Y lebih dari atau sama dengan 5 tetapi kurang dari 12. Nah, bentuk sistem pertidaksamaannya ini. Cara bacanya Y lebih dari sama dengan 5 dan Y kurang dari 12.
Yang terakhir, nilai X sekurang-kurangnya 10, artinya X sama dengan 10 atau lebih dari 10. Bentuk sistem pertidaksamaannya ini. Slide selanjutnya tentang langkah-langkah mengubah soal cerita menjadi model matematika. Langkah pertama, tuliskan semua hal yang diketahui dan dianggap penting pada soal. Langkah kedua, tentukan variabel-variabel pada hal yang diketahui. Ketiga, buatlah semua hal yang diketahui dan yang sudah menjadi variabel ke dalam sebuah tabel. Dan yang terakhir, buatlah model matematika dari tabel yang sudah terbentuk. Nah, Ibu sediakan 2 contoh soal. Contoh soal pertama disuruh membuat model matematika. Nah, soalnya untuk membuat roti A diperlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega, sedangkan untuk roti B diperlukan 100 gram tepung dan 500 gram mentega. Tepung yang tersedia hanya 4 kg dan mentega hanya 1,2 kg. Buatlah model matematikanya. Jawab. Langkah pertama, tulis semua hal yang diketahui dan dianggap penting pada soal. Nah, yang diketahui, roti A memerlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Roti B memerlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Dengan persediaan tepung 4 kg, kalau dikonversikan ke gram itu sama dengan 4000 gram. Persediaan mentega 1,2 kg sama dengan 1000 gram. Nah, masuk ke langkah kedua, tentukan variabel-variabel hal yang diketahui. Menentukan mana yang akan menjadi variabel utamanya. Jadi, kita menentukannya yaitu roti itu menjadi variabel utama. Roti A jadi kita misalkan X, dan banyaknya roti B kita misalkan Y. Nah, roti A dan roti B yang sudah kita misalkan itu menjadi variabel utama, berarti variabel lainnya adalah tepung dan mentega. Catatan, variabel utama itu adalah variabel yang menjadi tujuan yang akan dicari dari suatu soal. Masuk ke langkah ketiga, setelah kita memisalkan suatu variabel, yaitu buatlah semua hal yang diketahui dan yang sudah menjadi variabel ke dalam sebuah tabel. Nah, ini tabelnya. Ini tabel variabel roti A kita misalkan X, variabel roti B kita misalkan Y. Roti A memerlukan tepung 200 gram, roti B memerlukan tepung 100 gram. Dengan tepung persediaannya 4000 gram, mentega untuk roti A 25 gram, sedangkan roti B 50 gram, dan persediaan mentega 1200 gram. Nah, masuklah langkah keempat, buatlah model matematika dari tabel. Tepung terigu dan mentega paling banyak tersedia 4000 gram dan 1200 gram. Jadi, kita menggunakan tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan, karena di kalimat ini paling banyak, karena kalimatnya ada mengandung paling banyak, berarti kita menggunakan tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Nah, model yang pertama yang sudah terbentuk yaitu 200x tambah 100y kurang dari sama dengan 4000, disederhanakan, dikecilkan, 2x tambah y kurang dari sama dengan 40. Terus model yang kedua, 25x tambah 50y kurang dari sama dengan 1200, disederhanakan menjadi x tambah 2y kurang dari sama dengan 48. Karena x dan y adalah bilangan bulat positif, maka x sama dengan x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Jadi model matematika yang terbentuk dari soal 2x tambah y kurang dari sama dengan 40, x tambah 2y kurang dari sama dengan 48, x lebih dari
sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, masuk soal yang kedua. Catat soal yang kedua, yaitu seorang anak diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari. Tablet jenis 1 mengandung 5 vitamin A dan 3 unit vitamin B. Tablet jenis 2 mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, anak tersebut memerlukan 25 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Jika harga tablet 1 Rp4.000 per butir dan tablet 2 Rp8.000 per butir, maka berapakah pengeluaran untuk pembelian tablet per harinya? Jawab. Nah, kita cari dulu apa yang sudah diketahui dalam soal. Yang pertama, tablet 1 sama dengan yang diperlukan 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Tablet 2 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Terus dalam sehari membutuhkan 25 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Sedangkan harga tablet 1 Rp4.000, harga tablet 2 Rp8.000. Yang ditanya biaya sehari untuk membeli tablet. Langkah kedua, kita misalkan variabel utamanya. Variabel utama yaitu tablet 1 dan tablet 2. Variabel tablet 1 sama misalkan X, tablet 2 misalkan Y. Kemudian masuk ke sistem tabel. Nah, jenis tablet 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B dengan harga Rp4.000. Tablet 2 mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B dengan harga Rp8.000. Berarti dalam sehari membutuhkan 20 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Harganya berapa? Masuklah model matematikanya. Masukkan 5x tambah 10y lebih dari sama dengan 25. Kita kecilkan, x tambah 2y lebih dari sama dengan 5. Kemudian model kedua, 3x tambah y lebih dari sama dengan 5. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, yang ditanya kita misalkan Z. Jadinya Z sama dengan 4.000 X tambah 8.000 Y. Masuk ke proses penyelesaian. X tambah 2Y lebih dari sama dengan 5. Itu menjadi X tambah 2Y sama dengan 5. 3X tambah Y lebih dari sama dengan 5 menjadi 3X tambah Y sama dengan 5. Untuk bisa diselesaikan, maka kita kalikan kedua persamaan agar salah satu variabel X atau Y memiliki konstanta yang sama. Nah, Ibu untuk persamaan yang pertama Ibu kalikan 1, persamaan kedua kalikan 2 supaya konstanta Y-nya sama, sehingga bisa kita hilangkan Y-nya. Kita kalikan 1 tetap menjadi X tambah 2Y sama dengan 5. Kemudian persamaan yang kedua kita kalikan 2 menjadi 6X tambah 2Y sama dengan 10. Kita kurangkan X kurang 6X itu menjadi min 5X. 2Y kurang 2Y sama dengan 0. 5 kurang 10 jadinya negatif 5. Negatif 5x sama dengan negatif 5. Karena memiliki konstanta yang sama negatif 5, jadi kita bagi negatif 5. Jadinya hasilnya x sama dengan 1. Karena x sudah diketahui 1, maka kita masukkan ke persamaan yang pertama. X tambah 2y sama dengan 5. Jadinya 1 tambah 2y sama dengan 5. 1 kita pindah ruas menjadi 2y sama dengan 4. Nah, kita bagi kedua ruas dengan 2. Jadinya kita dapat y sama dengan 2. X
sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 kita masukkan ke Z supaya kita dapatkan Z itu. Jadinya 4000 kali 1 karena karena X nya itu 1 tambah 8000 kali 2, jadi 4000 tambah 16000 sama dengan 20000. Jadi dalam satu hari biaya yang dibutuhkan 20000. Sekian dulu yang ibu jelaskan. Untuk selanjutnya kalian mengerjakan LKPD di aplikasi Quizizz yang akan ibu share di Classroom.